Sementara di sekolah, guru-guru dan juga wakil kepala sekolah malah riweuh supaya insiden penyerangan yang dilakukan Yuli kepada Selgi tak bocor ke media. Sebab hal itu akan merusak citra buruk sekolah Chehua High School. Bersamaan dengan itu, Ara yang sedang ketakutan langsung menghubungi Jeji, yang mana ternyata penyebab Yuli hilang kendali dikarenakan pengaruh obat yang dirinya jual kepada Yuli, dan kini takut semuanya terungkap juga akan menjadi masalah kepada dirinya. Kemudian meminta saran kepada Jeji yang merupakan bos dalam jual beli obat bagi para pelajar. Jeji yang masih banyak pikiran menyuruh Ara untuk tenang dan tak melakukan apapun terlebih dahulu jika tak ingin hal tersebut terbongkar. 시키는 대로 조용히 입만 닫고 있어. 그럼 다 지나갈 거야. 무슬기 믿을 수 있어? 걔가 있냐면. Sementara itu, Chogyung yang merasa kejadian di sekolah nantinya akan diputarбalikan faktanya, nampak menyembunyikan sesuatu, yaitu barang bukti. Tetapi ibunya yang mengetahui niat Chogyung marah dan melarangnya untuk tak melakukan apapun, sebab Chogyung nantinya akan mendapatkan masalah. Di sisi lain, Selgi yang kini sudah siuman, terlihat sudah ditunggu oleh Jeji, yang kemudian mengajaknya jalan-jalan keluar. Dan di momen tersebut, Jeji pun menceritakan mengenai rasa sayangnya kepada anjing peliharaannya yang sudah menemaninya sedari kecil. 재윤이 죽는 상상한다. Hingga Jeji pun yang sudah mengetahui isi ponsel milik ayah Selgi, kemudian bertanya sesuatu kepada Selgi, bagaimanakah jika Selgi mengetahui jika ayahnya tak sebaik Selgi kira, karena ayahnya telah berbuat maksiat dengan muridnya. Mendengar ucapan buruk yang dikatakan Jeji kepada ayahnya, membuat Selgi marah dan membalas ucapan Jeji dengan berkata, jika semua hal tak bisa selalu dibayangkan, dan kemudian pergi meninggalkan Jeji. 다 너처럼 살진 않아, 유지. Yang mana ketika akan masuk kembali ke rumah sakit, ternyata pintunya terkunci, membuat Selgi mencari jalan lain, dan ia malah melihat pemandangan ketika Taejun menyuruh bawahannya untuk membawa sebuah jenazah. Merasa itu merupakan hal yang wajar karena berada di rumah sakit, Selgi pun kembali mencari jalan untuk masuk ke ruangannya, hingga Selgi mendapat panggilan dari Byongjin yang mengabarkan jika perempuan yang dulu menjadi pengedar obat bersama Selgi hilang tanpa jejak. Sembari mendengarkan perkataan Byongjin, Selgi malah masuk ke sebuah ruangan yang berisi jasad yang tadi dibawa oleh bawahannya Taejun, dan tiba-tiba seseorang dari belakang mengagetkan Selgi. Di sisi lain, Jae yang sedang berjalan pulang bersama anjingnya, tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang mengikutinya yang ternyata itu adalah Jena kakaknya. Jae yang kini mengetahui alasan kakaknya tak pernah pulang, mencoba mengulik informasi dari Jena mengenai desas-desus kebenaran yang menyebutkan jika Taejunlah yang telah membunuh guru Donghyuk. Jena dengan wajah cemas kemudian mengatakan jika memang Taejunlah orang yang membunuh guru Donghyuk. Setelah mengetahui hubungan terlarang antara mereka, tetapi karena masih tak memiliki bukti mengenai kebenaran yang dikatakan Jena, Jae pun kemudian memberikan sebuah ponsel kepada Jena agar ia bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. 약속 지킬 수 있어? 야, 우쌤 폰 줄 테니까 내 연락 받아. Kembali ke rumah sakit, ternyata orang yang mengagetkan Selgi adalah Taejun. Selgi yang merasa ada yang aneh dengan Taejun, kemudian mencoba berpamitan, tetapi Taejun malah mengunci pintu dan kemudian kembali berkata mengenai tujuannya mengumpulkan jenazah di rumah sakitnya. Hal itu sengaja ia lakukan supaya dirinya bisa bebas melakukan latihan operasi tanpa harus takut salah. Mendengar perkataan Taejun yang layaknya psikopat, membuat Selgi semakin ketakutan, yang untung saja kali ini Taejun membiarkan Selgi pergi. Keesokan harinya di sekolah, semua murid yang satu kelas dengan Selgi dan juga Yuli diminta satu persatu oleh wali kelas untuk memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Tetapi semua murid nampak tak ada satupun yang membela Selgi. Hingga tanpa diduga, Selgi yang masih sakit ternyata memutuskan untuk masuk sekolah. Tentu wali kelas yang melihat kedatangan Selgi kemudian menghubungi seseorang dan kemudian membawa Selgi ke ruangan para guru untuk dimintai keterangan petugas kepolisian. Yang mana hal aneh malah kembali dirasakan Selgi, sebab semua guru termasuk kepala sekolah tak ada satupun yang membelanya dan malah membela Yuli. 이 학생은 보육원 출신입니다. 이렇게 빨리 만나게 될 줄은. Tak terima dengan itu, Selgi pun kemudian menghubungi ibu tirinya sebagai perwakilan wali murid.
di mana sang ibu tiri yang tak terima jika Selgi yang malah disalahkan meminta pihak sekolah untuk meminta maaf kepada Selgi. Akan tetapi petugas kepolisian mengatakan jika hal itu tak perlu dikarenakan Selgilah yang salah sebab merupakan orang yang telah memberikan obat kepada Yuli yang dirinya curi dari rumah sakit Taejun. Selgi yang tak merasa melakukan itu tentu mencoba mengelak tuduhan tersebut. Akan tetapi ketika petugas kepolisian memperlihatkan video CCTV Selgi saat mondar-mandir ketika melakukan tes kesehatan, Selgi pun nampak tak meneruskan argumennya. 진짜라면 이미 오래전부터 했죠. 킹복이 세상에 어디 있습니까? 약시실 찾느라 이리 갔다 저리 갔다 그냥 병원 전체를 다 훑고 다니. Berita itu pun dengan cepat menyebar ke murid-murid lainnya karena Yeri memberitahukan pembicaraan guru ketika berdiskusi dengan Selgi. Jogyung yang mengetahui kebenarannya nampak kesal tetapi dirinya tak bisa melakukan apapun. Sementara Jae yang juga mengetahui mengenai kebenarannya terlihat mendatangi Ara yang kini sedang berusaha menghilangkan barang bukti dengan tujuan semua orang percaya jika orang yang memberikan obat kepada Yuli adalah Selgi. Hal itu pun tak bisa disangkal oleh Jae sebab Jae lah pemasok obat kepada si Ara. 자기 아니고 너라고 부럽다던데. 야, 아니었어. 다 들통나도 대단한 아빠를 준 너랑. Setelah berbicara dengan si Ara, Jae pun tanpa sengaja mendengarkan ayahnya yang sedang berbincang bersama kepala sekolah. Dan ternyata petugas kepolisian bisa mendapatkan rekaman CCTV ketika Selgi mondar-mandir di rumah sakit dikarenakan diberikan oleh Taejun. Mengetahui situasi itu, Jae pun terlihat mendatangi Selgi yang hendak pulang, tetapi Selgi nampak ketus dikarenakan dirinya menyangkal jika Jae lah yang telah menjebaknya agar tak disalahkan sebagai pengedar obat. Yang tak lama kemudian, Selgi didatangi Byongjin yang langsung membawanya pergi. Dan dari sini terungkaplah tujuan Byongjin datang ke Seoul sebab bisnis penjualan obat yang ia tekuni di tempatnya bangkrut karena uangnya dibawa kabur oleh teman perempuan Selgi. Dan kini tujuan Byongjin adalah mencari market baru di daerah Seoul yang setelah disurvei merasa jika dirinya bisa dengan mudah mendapatkan cuan yang lebih besar. Tetapi yang jadi masalah, dirinya masih belum bisa menemukan pemasok dan dikarenakan Selgi mendapat obat selama berada di Seoul, Byongjin pun meminta Selgi untuk membantunya sebagai kompensasi atas ulah temannya yang telah membawa kabur uangnya. 그동안 서울 와서 약은 무슨 루트로 주더랬냐? SNS에서 샀어요. SNS? Selgi yang ketakutan pada akhirnya berterus terang bagaimana dirinya mendapatkan obat selama berada di Seoul, yaitu dari akun sosmed yang diberikan si Ara. Byongjin yang tak sabaran kemudian menyuruh Selgi untuk kembali memesan dan melakukan COD di loker stasiun. Sementara itu, Jae yang berpapasan dengan si Ara dan tak ketakutan seperti sebelumnya, kemudian bertanya alasan Ara bisa setenang itu. Si Ara pun mengatakan jika dirinya bersama Jae tak perlu khawatir sebab dirinya sudah membuat rencana untuk menjebak Selgi dengan menghubungi polisi untuk datang ke stasiun karena mengetahui Selgi kembali memesan obat kepadanya. Mengetahui itu, Jae pun langsung bergegas pergi ke stasiun untuk menyelamatkan Selgi. 친구는 내가 있으니까. 뭐? 완전 빼박이지. 야, 유재이 어디 가는데? Di mana untung saja Jae tepat waktu sebab sebelum polisi datang, Jae berhasil membawa Selgi. Bersamaan dengan itu, Jena yang ternyata juga berada di stasiun, tiba-tiba seseorang berpakaian medis lengkap langsung menangkap Jena dan kemudian membawa Jena menggunakan mobil ambulan. Di saat itu juga, kita kembali diperlihatkan dengan masa lalu seseorang yang ternyata adalah Taejun. Diceritakan jika Taejun yang berasal dari keluarga kaya seolah selalu tertarik dengan hal-hal operasi karena menganggap perbuatan tersebut hanya bisa diberikan kepada orang terpilih. Dan ketika melihat Jae kecil sama persis dengan dirinya, Taejun pun merasa jika Jae akan mampu menjadi penerusnya. 하는 짓이 자신과 똑같다라는 거야. 그 모습을 받았다고 해. Kembali kepada Selgi dan Jae, di mana Selgi akhirnya mengetahui jika Ara berencana menjebaknya. Sementara Jae pun mengetahui siapakah Byongjin sebenarnya yang merupakan bandar narkoboy. Untuk itu, Jae meminta Selgi untuk menjauhi orang seperti Byongjin. Di sana Selgi mengatakan, walaupun Byongjin merupakan orang yang berbahaya, tetapi tetap saja dirinya merasa berterima kasih kepadanya. Sebab gara-gara Byongjin yang memberikan obat, Selgi bisa sampai ke level sekarang. Intinya, Selgi merasa gara-gara efek obat lah, dirinya bisa masuk sekolah Chaehwa, serta bisa mendapatkan peringkat pertama. 너도 학교에 왔던 그 남자가 시켜서? 누구나 성적도 오르고 사람 대접 받게 됐는데.
Setelah situasinya aman, Seulgi dan juga Jae kembali ke stasiun sebab ternyata Jena lah yang menyuruh Jae datang. Tetapi tanpa keduanya ketahui, Jena kini telah dibawa oleh seseorang yang kemungkinan adalah Taejun. Setelah itu Jae yang kini kehilangan kontak dengan Jena, kemudian membuka kontak miliknya untuk mengecek ponsel guru Donghyuk yang ia simpan. Tetapi ponsel tersebut sudah tak ada dan menganggap jika Jena lah yang telah mengambilnya. 왔다는 건데 여기 혹시 모르니까 Keesokan harinya saat di sekolah, ketika semua murid sedang menonton mengenai edukasi berbahayanya obat keras, tiba-tiba detektif kepolisian kembali datang untuk meminta saksi mengenai siapa yang terekam CCTV di stasiun ketika polisi akan melakukan penggerebekan. Kepala sekolah yang tadi beritahu hal itu langsung menyuruh semua murid untuk kembali ke kelas. 불법 약물 거래에 대해 듣거나 본 게 있다면? 네 교장 선생님 Akan tetapi Jae malah maju ke depan dan mengatakan jika orang yang terekam di CCTV adalah Jena kakaknya yang telah hilang dan tak pernah kembali ke rumah. Seulgi yang tak mengerti dengan tindakan Jae mencoba bertanya tujuan Jae melakukan itu sebab nantinya pasti akan menjadi riweuh karena polisi pasti mendatangi Taejun ayahnya untuk dimintai keterangan. Jae pun menjawab jika dirinya sengaja melakukan itu karena kini khawatir terhadap Jena kakaknya yang tiba-tiba menghilang setelah janjian di stasiun. 청소년과 박민규 경사입니다. 무슨 일이시죠? Keduanya pun kemudian mencoba mengecek rekaman CCTV ketika Jena datang ke sekolah yang ternyata sebelum bertemu dengan Jae, Jena sempat berbicara dengan Chogyung. Untuk itu, keduanya kemudian mencari Chogyung yang mana dirinya malah bertingkah mencurigakan karena ketika diajak bertemu, Chogyung berpura-pura sedang les padahal Chogyung sedang berada di sekitaran rumah Seulgi yang ternyata terungkaplah jika selama ini orang yang selalu memberikan surat kaleng kepada ibu tiri Seulgi untuk menuntut Taejun adalah Chogyung. Dan kini Chogyung pun diminta berterus terang mengenai pembicaraan apa yang dibicarakan saat bertemu Jena. Tetapi Chogyung tak mau mengungkapkan hal itu hingga tiba-tiba seseorang menghubungi Jae sambil mengatakan jika dirinya mengetahui di mana keberadaan Jena sekarang dan jika Jae ingin mengetahuinya maka dirinya harus datang ke sebuah klub malam. 무슬기가 누구 딸인지 아는구나 언니 스타일이 많이 변했길래 놀라서 Jae yang tak punya pilihan kemudian dibantu oleh Seulgi dan juga Chogyung untuk mengenakan pakaian seperti orang dewasa supaya bisa masuk ke klub malam yang dimaksud. Di mana di sana mereka kemudian melihat seseorang yang mencurigakan. Chogyung yang kebetulan dekat kemudian membututi orang tersebut yang ternyata adalah Yeri. Sedangkan orang yang sebenarnya menghubungi Jae adalah Byongjin. Dan kini barulah terungkap semua jika ternyata Yeri selama ini disuruh Taejun untuk memata-matai Jae dan juga Seulgi serta melaporkan apapun tindakan keduanya kepada Taejun. Hal itu dilakukan Yeri yang sudah tak memiliki uang untuk membiayai sekolahnya. 아이 아저씨가 제 언니를 어떻게 약쟁이들끼리 Sementara itu, tujuan Byongjin menghubungi Jae karena dirinya memang sempat melihat Jena di bawah seseorang ketika di stasiun. Akan tetapi tak lama berselang, tiba-tiba Jae mendapat panggilan kembali yang kali ini merupakan kabar buruk. Sebab Taejun ayahnya mengabarkan jika Jena sudah ditemukan modar karena terjatuh. Melihat Jena yang kini sudah terusik alias innalillahi membuat Jae merasa tak percaya. Akan tetapi Seulgi malah merasa ada sesuatu yang tak beres sebab dirinya melihat kuku Jena sama persis dengan jasad yang ia lihat di rumah sakit. 산에서 추락했는데 머리부터 바위에 떨어진 모양입니다. Sementara itu, Chogyung yang takut terseret dalam masalah setelah insiden meninggalnya Jena terlihat masuk ke ruangan CCTV sekolah dengan tujuan menghapus sebuah rekaman video yang ternyata orang yang merekam ketika Jena dan juga guru Donghyuk melakukan pengenceritan adalah Chogyung. Dan naasnya, aksi Chogyung malah kepergok oleh Yeri, sang ratu gosip di sekolah. Di sisi lain, Jae yang masih terlihat sedih karena telah kehilangan Jena terlihat didatangi oleh Seulgi, di mana Jae akhirnya berterus terang mengenai dirinya yang menyimpan ponsel ayah Seulgi selama ini dan juga telah mengetahui isi ponsel tersebut, yaitu video ketika ayah Seulgi melakukan pengenceritan dengan kakaknya. 1007를 했어 너 카인과 아벨 알아? Mendengar itu, Seulgi menjawab jika dirinya juga sudah mengetahui itu semua, sebab ketika dirinya mencoba mencari tahu mengenai jasad Jena yang mereka lihat kemarin, dirinya malah menemukan fakta yang sangat di luar nalar, yaitu
Jena sebenarnya belum meninggal, dikarenakan jasad Jena yang mereka lihat kemarin adalah teman perempuannya yang sudah lama menghilang. Hal itu pun sudah ia pastikan sendiri dengan mendatangi lokasi terakhir tempat teman perempuannya tinggal. Sementara dirinya bersama Chokyung dan juga Yeri sebenarnya telah berhasil menemukan tempat Jena selama bersembunyi, yaitu sebuah kos di pinggiran kota, yang mana di sana ada sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh Jena, yang mana buku catatan itu berisi semua hal yang Jena rasakan, seperti tekanan yang diberikan Taejun ayahnya yang membuatnya depresi, serta hubungannya dengan guru Donghyuk yang diketahui oleh Taejun. Akan tetapi malah membiarkan hal tersebut dan malah memanfaatkan hal itu supaya guru Donghyuk yang dipilih sebagai penyusun ujian nasional memberikan kunci jawaban kepada Jena. 당신이 포기해. Dan dikarenakan membawa kunci jawaban itu sangatlah tak mungkin, dikarenakan pengamanan sangat ketat, Taejun pun menyuruh guru Donghyuk menyembunyikan di dalam kapsul yang harus dimakan. Dan nantinya Taejun berjanji akan mengoperasi guru Donghyuk untuk mengeluarkan kapsul yang berisi kunci jawaban itu. Akan tetapi entah apa yang terjadi, setelah kunci jawaban itu berhasil dikeluarkan, guru Donghyuk malah dinyatakan modar. Walaupun itu sangatlah tak masuk akal, akan tetapi Jae yang juga merasa ada sesuatu yang tak beres, pada akhirnya mempercayai ucapan Seulgi dan kini bertanya rencana Seulgi ke depannya. 우기야. 언니 발등에 이런 흉터가 있었어? 내 보육원 선배야. Di mana Seulgi dengan tarik mengatakan akan mencari bukti supaya bisa menjebloskan Taejun ke penjara. Jae yang juga menyimpan amarah kepada ayahnya berjanji akan membantu Seulgi sebisanya, dan sebagai langkah awal Jae menyuruh Seulgi untuk masuk ke ruangan kerja ayahnya untuk mencari bukti, sementara dirinya akan mencoba mengalihkan perhatian ayahnya. Seulgi yang kali ini berada di ruangan Taejun terlihat terus mencari bukti hingga dirinya pun melihat sebuah susunan piringan musik yang diberikan nomor, membuat Seulgi penasaran. Dan ketika membuka salah satu piringan tersebut, ternyata piringan itu berisi gambar ronsenan setiap orang yang pernah ditangani oleh Taejun. 그건 모르겠는데 유재는 아빠 닮아서. Melihat nomor tersebut adalah tanggal, Seulgi pun kemudian mengingat tanggal ayahnya dinyatakan meninggal. Dan ketika mengambil piringan tersebut, ternyata apa yang Seulgi takutkan adalah benar. Sebab di sana terdapat foto ronsenan ayah Seulgi yang saat menelan pil yang berisi kunci jawaban. Murka dengan semua yang tak ia sangka, Seulgi pun terlihat mencoba membunuh Taejun secara langsung. Untung saja aksi Seulgi berhasil dihentikan oleh ibu tirinya, yang ternyata ibu tiri Seulgi sebenarnya sudah mengetahui hubungan suaminya dengan Jena, dan dari sanalah dirinya tak mau menerima tawaran uang damai yang ditawarkan Taejun, karena merasa pasti ada sesuatu yang tak beres. 그럴 수가 없었어. Seulgi mendengar itu pun merasa regreg dengan kenyataan ibunya yang tak pernah ia sangka, hingga Seulgi yang melihat Byongjin berada di sana kemudian meminta ibu tirinya memegang tas miliknya sebab dirinya ada urusan bersama Byongjin. Yang ternyata Seulgi ingin mengetahui tujuan Byongjin datang, sebab Byongjin nyatanya mengetahui yang dimakamkan bukanlah Jena, melainkan teman perempuannya. Untuk itu, Seulgi meminta Byongjin untuk membantunya, tetapi dirinya menolak ajakan Seulgi sebab menurut Byongjin tak mungkin orang seperti mereka bisa menjangkau Taejun. 이렇게 된데 일말의 죄책감이라도 느껴야 되는 거 아니에요? 야, 너 데려라. Setelah itu dengan bukti ronsenan milik sang ayah, Seulgi pun terlihat menyerahkan hal itu kepada ibu Chogyung supaya bisa dijadikan bukti. Tetapi ibu Chogyung mengatakan akan susah menjadikan bukti tersebut untuk bisa menjerat Taejun. Yang mana saat di rumah, Chogyung yang merasa tindakan ibunya tadi yang memupus harapan Seulgi bukanlah tindakan seorang pengacara. Ibunya pun menjawab jika dirinya melakukan itu sebab mengetahui jika Chogyung lah orang yang merekam ketika guru Donghyuk melakukan pencerita dengan Jena, yang mana jika hal itu diungkapkan, maka akan mengganggu Chogyung sendiri yang kini sedang berjuang untuk diterima di universitas. Mendengar hal itu, Chogyung pun malah semakin marah kepada ibunya yang tak berani ambil resiko, hanya demi menyelamatkan nama baik keluarganya saja. 의식 있는 학부모인 척 가십 덩어리. 내가 우두학생 하나도 안 궁금해. Di sisi lain, ternyata Yeri bersama Byongjin sudah bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari Taejun dengan menyerahkan rekaman pembicaraan Seulgi bersama ibu Chogyung, yang kemudian Byongjin pun terlihat menemui Taejun untuk menyerahkan barang bukti tersebut. Akan tetapi ternyata Seulgi pun sedari awal sudah mengetahui tindakan Yeri dan juga Byongjin,
dan kini Seulgi terlihat memata-matai ketika Byongjin bertemu dengan Taejun. Hingga Seulgi dikejutkan oleh seseorang yang menutup mulutnya dari belakang, yang ternyata itu adalah Jae. Kemudian Seulgi pun memberitahu Jae jika sedari awal dirinya sudah menyangka tujuan Yeri yang sebenarnya. Untuk itu, Seulgi sengaja melibatkan Yeri supaya dirinya termakan umpannya agar Taejun masuk dalam perangkapnya. 우리가 먼저 찾아야 돼. 자신이 지은 죄 덮으려고 딸까지 죽인 사람이잖아. Namun karena hal itu belum bisa menjerat Taejun, Seulgi meminta bantuan Jae untuk membantunya melacak semua yang akan dilakukan ayahnya. Jae sendiri yang kini sudah muak dengan sang ayah mengatakan jika dirinya pasti akan membantu Seulgi. Dan dimulailah kedua orang jenius ini untuk mencari bukti kuat serta menemukan Jena yang merupakan saksi kunci supaya bisa menjebloskan Taejun ke penjara. Dengan langkah awal, keduanya menaruh alat penyadap di setiap sudut yang nantinya dilalui oleh Taejun. Hingga Jae pun menghubungi Seulgi karena merasa ibunya berniat menemui Jena di suatu tempat. Untuk itu Seulgi pun menyuruh ibunya Chogyung ke dalam persidangan agar menunggu mereka. Akan tetapi nyatanya prediksi keduanya meleset, sebab yang didatangi ibunya Jae bukanlah Jena, melainkan panti asuhan biasa, yang membuat Taejun pun kini kembali lolos dari jeratan hukum. Hingga Taejun yang melihat Jae bersama Seulgi kemudian menyuruh Jae untuk ikut bersamanya. Di dalam perjalanannya, Taejun pun memperlihatkan sesuatu, yaitu kondisi mobil yang saat ini dikendarai ibu tiri Seulgi bersamanya yang tiba-tiba oleng. Dan dengan wajah sombongnya, Taejun mengatakan jika dirinya bisa berbuat apapun, termasuk melakukan hal yang lebih ekstrim jika Jae terus-terusan membangkangnya. Hingga setelah itu, Jae kemudian dibawa ke suatu tempat yang merupakan tempat Jena. Tetapi kondisi Jena sangatlah aneh, yang ternyata si Taejun ini sudah menghilangkan ingatan Jena. Dan terkuaklah sebuah fakta jika ternyata orang yang membunuh guru Donghyuk menurut Taejun bukanlah dirinya, melainkan Jena sendiri. Dan dirinya melakukan semua itu hanya demi melindungi Jae. Setelahnya, Taejun pun mengancam anaknya bahwa ia takkan segan melakukan hal yang sama kepada Seulgi jika Seulgi malah akan merusak Jae, membuat Jae kasihanan dan berjanji takkan lagi melawan Taejun ayahnya. Sementara itu, Seulgi merasa ada sedikit yang aneh sebab Jae yang tak lagi datang ke sekolah, bahkan nomor ponsel Jae sekarang sudah tidak aktif. Merasa hariwang, Seulgi pun mencoba menemui Jae, namun selalu gagal. Hingga dengan nekatnya, Seulgi mendatangi rumah sakit tempat Jae biasa belajar dan akhirnya bisa menemui Jae. Akan tetapi sikap Jae malah berubah 180 derajat sebab dirinya kini malah berkata hal-hal jahat kepada Seulgi dengan mengatakan jika semua upayanya selama ini mendekati Seulgi semata-mata supaya dirinya bisa mengetahui langkah Seulgi yang berupaya menjebloskan ayahnya. 여기면서 못 살겠구나 아빠를 보는데 진짜로 궁금했던 게 하나 있는데. Mendapati ucapan Jae yang tak pernah Seulgi bayangkan sebelumnya membuat Seulgi tak bisa berkonsentrasi saat ujian sekolah, di mana dari awalnya Seulgi yang menempati peringkat 1 kini malah langsung turun ke peringkat pertama dari belakang. Tetapi anehnya, Jae pun yang biasanya selalu menduduki peringkat pertama kini malah mendapati peringkat 15. Sedangkan Chogyung sendiri kini mendapat peringkat pertama. Merasa dengan nilai itu takkan mungkin Jae jadi peringkat pertama dalam ujian nasional, Taejun pun menyarankan Jae melakukan hal yang sama seperti Jena kakaknya, yaitu memakai kunci jawaban. 저도 언니처럼 해주세요. Di sisi lain, Chogyung yang menduduki peringkat pertama nampak hariwang karena takut Jae kembali mengalahkannya. Hingga dirinya pun bertemu dengan Byongjin yang menawarinya obat supaya Chogyung bisa mempertahankan posisinya. Sedangkan Seulgi yang menyadari ucapan Jae kepadanya adalah sebuah kebohongan, kemudian menemui si Ara untuk membantunya supaya bisa terhubung dengan Jae tanpa diketahui oleh Taejun. Si Ara yang tak bisa menolak perintah Seulgi karena Seulgi menyimpan rahasianya, berjanji akan membantu Seulgi berkomunikasi dengan Jae. Hingga keduanya pun kembali bertemu dan akhirnya menyusun rencana kembali yang bisa menjerat Taejun, yang kali ini entah apa. 할 얘기가 있어. 난 들은 말 없는데. 너 왜 그래야 하는데? Keesokan harinya Seulgi terlihat mendatangi Byongjin karena dirinya ingin menawarkan hal lain yang bisa mendatangkan cuan lebih besar dari sekedar menjual obat, yaitu
menjual kunci jawaban kepada orang-orang kaya yang pasti rela membayar mahal, sebab dirinya mengetahui jika Taejun akan mencoba meloloskan kunci jawaban ujian nasional supaya Jae bisa mendapatkan peringkat pertama. Byongjin yang mata duitan langsung mengiyakan rencana Seulgi. Bahkan tak butuh waktu lama, Byongjin langsung mendapatkan uang dari para orang kaya yang memesan kunci jawaban tersebut. Hingga ketika waktu untuk meloloskannya, kunci jawaban tersebut dilakukan. Terlihat bawahan Taejun yang sudah berhasil membawa kunci jawaban itu berpura-pura sakit. Dan kemudian Taejun dengan mobil ambulannya sudah bersiap membawa bawahannya tersebut. 출발합시다. 네? Akan tetapi ketika di perjalanan, mobil yang dikendarai Taejun ternyata sudah dibajak oleh Byongjin dan juga Seulgi yang langsung menyuruh Taejun untuk menyerahkan kunci jawaban itu. Tetapi situasinya malah menjadi chaos karena Byongjin yang tak sabaran dan malah mengancam Jae yang datang menyusul, membuat Seulgi dengan terpaksa menelan pil yang berisi kunci jawaban tersebut seperti yang dilakukan ayahnya. Jae yang mengetahui hal itu bahaya kemudian membuat Seulgi pingsan supaya Seulgi bisa langsung dibawa untuk dioperasi. Akan tetapi di ruang operasi, Taejun malah tak mau melakukan operasi kepada Seulgi karena merasa jika semuanya urusan itu yang dibuat oleh anaknya, membuat Byongjin yang sudah ditunggu pelanggan yang telah memesan panik, sementara Jae dengan terpaksa melakukan operasi kepada Seulgi dengan tangannya sendiri. 제가 할게요. 몸이 될 거야. 다들 미쳤네. 빨리 문제 안 꺼내고. Yang tak lama berkat kemampuan Jae, operasi tersebut lancar tanpa adanya masalah, di mana Byongjin kemudian membawa kunci jawaban untuk ia bagikan kepada para pelanggan yang sudah memesan. Akan tetapi hal tak terduga pun kembali terjadi, sebab ternyata semuanya merupakan rencana psikoplok Taejun yang sedari awal menduga hal itu terjadi dan merasa yakin pula Jae akan mau melakukan operasi kepada Seulgi yang merupakan temannya. Yang kemudian Taejun pun menyerahkan kunci jawaban yang asli jika Jae ingin menggunakannya, sebab kunci jawaban yang tadi dibawa Byongjin adalah KW alias palsu. 일단 한 분씩 줄 서세요. 슬기는 내일 정원화대학교에 날 거야. Singkatnya, ketika ujian nasional diadakan, terlihat para murid yang memesan kunci jawaban kepada Byongjin langsung dibuat liar, sebab semua yang ada pada kunci jawaban telah berbeda, membuat Byongjin yang berniat kabur terlihat didatangi oleh para orang tua murid dengan marah yang sangat berkobar. Tak lama kemudian, Jae kembali menjadi pusat perhatian dikarenakan dirinya berhasil menjadi orang yang mendapati peringkat pertama dengan nilai sempurna. Sementara Seulgi yang tak bisa ikut ujian terlihat menyimpan amarah kepada Jae karena merasa dimanfaatkan. Hingga ketika Taejun yang diundang oleh stasiun TV untuk membahas prestasi Jae anaknya, tiba-tiba mendapat kabar bahwa Jae dan juga Jena melakukan mendiskon umur dengan melompat ke danau. Semua orang termasuk Seulgi yang tak menyangka hal itu terlihat datang ke TKP karena mengkhawatirkan Jae. Akan tetapi nyatanya yang berhasil ditemukan hanyalah Jena saja, sebab sebelumnya Jae sempat melemparkan pelampung kepada Jena. 제나 언니? 언니가 아니야? 제이는 어딨어요? 더 찾아보겠습니다. Singkatnya, karena itu menjadi berita viral, Taejun pun diperiksa dan ditahan oleh pihak berwajib atas dugaan pencurian kunci jawaban, walaupun ia tak ditahan lama. Sementara itu, Cho Gyung kini mulai masuk universitas dengan mengambil jalur hukum, sedangkan Yeri sendiri kini malah memutuskan untuk menjadi bondon karena merasa cukup 10 menit menahan kenikmatan, dirinya bisa mendapatkan cuan. Seulgi sendiri terlihat memulai hidup barunya setelah kehilangan Jae, yaitu lebih dekat dengan ibu tirinya, di mana Seulgi selalu melihat Taejun berada di luar dengan harapan Jae anaknya bisa kembali. Hingga beberapa mon pun berlalu, Seulgi yang sudah tertidur kemudian bermimpi bertemu dengan Jae yang mengatakan jika hidupnya bahagia, dan ketika keluar rumah, Seulgi pun melihat sebuah paket yang berisi sepatu cantik serta gantungan kunci yang dulu diberikan kepada Jae, yang menandakan jika Jae masih alias hidup dan kini menjalani kehidupannya di suatu tempat dengan sangat damai. Lalu film pun berakhir.